Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 234 akhirnya telah dibocorkan Miyamura. Pembahasan spoiler kali ini agak berbeda dari biasanya karena Abdi Kos tidak akan membacakan isi spoilernya, melainkan langsung membahasnya. Yap, ini karena Abdi Kos super sibuk plus spoilernya yang keluar agak terlambat. Di spoiler kali ini kita akan melihat bagaimana pertarungan akhir kembali ke Shinjuku. Bahkan judul chapter 244 langsung melanjutkan pertarungan Shinjuku berikutnya, yaitu Shinjuku Showdown part 16. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan beberapa poin penting di spoilernya. Check it bro. Poin pertama, rapat menyerang Sukuna. Chapter memang dibuka dengan Yuji dan Higuruma yang mulai menuju Sukuna. Tapi setelah itu adegan di skip di mana para penyihir memulai rapat untuk menyerang Sukuna. Tentu saja pemimpin rapat adalah bapak tongkrongan kita tercinta, yaitu Atsuya Kusakabe. Beliau adalah bapak paling sok jago dalam cerita Jujutsu Kaisen. Poin kedua, Miwa yang tak berguna. Tentu saja Kusakabe bukan satu-satunya orang lemah yang memimpin rapat di depan. Ada Mbak Miwa yang tidak kalah useless mendampingi Kusakabe. Rapat dibuka dengan Kusakabe yang mengatakan barang siapa yang bosan hidup, pengen mati, atau tidak takut mati, silahkan ikut menyerang Sukuna. Dan ya, Kusakabe mengecualikan Miwa karena dia telah menggunakan sumpah pengikat untuk menebas Kenjaku di insiden Shibuya, di mana Miwa memberikan sumpah pengikat pada satu serangan tersebut sehingga dia tidak lagi bisa mengayunkan pedang. Yap, cocok sudah, yang satunya sok jago, yang satunya useless. Poin ketiga, kamu yang mencoba tak berguna. Yap, poin ke-1 sampai ke-3 ini isinya orang lemah semua. Setelah Kusakabe dan Miwa, kini giliran Nori Toshikamo. Dia berdiri untuk meminta izin bahwa dia tidak bisa ikut menyerang Sukuna. Dia merasa tidak akan banyak membantu dan tujuan dia saat ini adalah menyelamatkan keluarga yang dia cintai dengan cara kabur ke luar negeri. Poin keempat, tanggapan orang-orang kuat, nekat, dan pemberani. Setelah 3 poin kita diberikan pendapat dari orang-orang lemah, kini saatnya orang-orang kuat yang berbicara. Dimulai dari Yuji, dia menyemangati kamu kalau kamu sebenarnya masih sangat dibutuhkan, apalagi untuk penjelasan teknik darah. Mengingat Choso sebagai kakak tidak pandai untuk menjelaskannya pada Yuji. Yap, apakah dari sini Yuji beneran telah memakan para dead painting, dimana Choso sebagai kakak merasa diremehkan oleh Yuji sehingga dia memasang wajah melongo. Setelah Yuji ada Kashimo yang memang beneran jago. Dia menanggapi kalau ini adalah pertarungan penentuan. Sudah sepatutnya kalau semua penyihir maju mengeroyok Sukuna. Hakari pun memarahi Kashimo yang sok jago. Hakari juga mengungkit kalau pertarungan dia dan Kashimo sudah cukup membuktikan kapasitasnya. Bahkan mengungkit kalau Gojo saat ini sedang mengambil alih tugasnya. By the way, di posisi ini Gojo kemungkinan masih bertarung dengan Sukuna. Kashimo menjawab Hakari kalau dia kurang puas dengan pertarungannya melawan Hakari. Kemungkinan karena Hakari memakai cheat kematian sehingga kemampuan yang dikerahkan Kashimo terkesan sia-sia. Karena sebesar apapun energinya, Kashimo seperti membunuh makhluk yang tidak bisa mati. Sedangkan Kashimo sendiri tidak ingin membunuh Hakari ketika dia tidak berada dalam mode jackpot. Jadi intinya, Kashimo kurang puas dengan pertarungannya melawan Hakari. Poin kelima, tanggapan orang kuat dan cerdas, yaitu Higuruma. Yap, jika Yuji dan Kashimo adalah orang kuat dan nekat, maka tanggapan Higuruma adalah tanggapan orang kuat yang cerdas dengan strategi yang tersusun. Pertama, Higuruma menawarkan untuk mengikuti Kashimo jika nantinya Gojo beneran bisa dikalahkan. Dia akan coba menyita teknik kutukan Sukuna dengan domainnya, dan kalau Sukuna dijatuhi hukuman mati, maka dia akan dapat senjata pedang eksekusi mati. Tentu saja Kashimo tidak menanggapi karena seperti yang kita tahu, Kashimo lebih dulu datang bahkan sebelum Higuruma sempat mengikutinya. Jadi pertarungan Kashimo dan Sukuna kemungkinan berlangsung sangat cepat karena Higuruma yang berniat membuntuti Kashimo saja baru sampai setelah Kashimo dikalahkan. Yap, selain menyusun rencana untuk mengikuti Kashimo, Higuruma juga telah menyusun daftar tentang kejahatan Sukuna. Kejahatan pertama, di SMA Yuji, Sukuna mengambil alih tubuh Yuji dan mencoba membunuh Gojo Satoru. Kejahatan kedua, di pusat penahanan remaja, di mana Sukuna membunuh Yuji
atau lebih tepatnya mencoba membunuh Yuji serta berniat membunuh Megumi Fushiguro. Kejahatan ketiga di Shibuya, di mana Sukuna membunuh 2 gadis SMA pengguna kutukan, membunuh beberapa penduduk sipil, membunuh pengguna kutukan berkuncir, dan terakhir membakar hangus properti di Shibuya hingga tak tersisa. Yap, kejahatan Sukuna yang di list Higuruma ini adalah kejahatan selama Sukuna menggunakan tubuh Yuji. Bukan hanya membuat list kejahatan Sukuna, Higuruma bahkan membuat rincian hukuman yang bisa didakwakan untuk Sukuna, yaitu membunuh 1 orang, hukumannya 10-15 tahun, membunuh 2 orang, hukumannya seumur hidup sampai hukuman mati, sementara membunuh 3 orang, hukumannya jelas adalah hukuman mati. Poin ke-6, kelemahan dari strategi Higuruma. Mendengar strategi jenius dari Higuruma, Kusakabe yang sok jago langsung menanggapi kalau ini luar biasa perfect. Sukuna bukan hanya membunuh 1 orang tapi banyak orang, jadi Kusakabe yakin kalau Sukuna pasti akan segera dihukum mati. Namun ya, Higuruma yang cerdas menjelaskan dengan sabar kelemahan strategi ini. Pertama, Sukuna sudah tidak lagi berada di tubuh Yuji, alias dia sudah berpindah ke tubuh Megumi. Jadi Sukuna bisa membuat alibi untuk ngeles dari kejahatannya. Kusakabe pun agak kecewa. Kemudian para penyihir lain menanyakan apakah kejahatan Sukuna di era Heian juga bisa dihukum, di mana dalam perang besar dia pasti telah membunuh banyak sekali orang. Higuruma dengan sabar kembali menjelaskan kalau Shikigami Judgment berasal dari teknik kutukannya. Jadi pemahaman hukum yang berlaku adalah hukum modern alias pemahaman dari Higuruma. Jadi kemungkinan semua kejahatan Sukuna di era Heian tidak akan bisa diadili. Namun ya, Higuruma tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari cara bagaimana agar tetap bisa menghukum Sukuna dengan hukuman yang sangat maksimal. Poin ke-7, solusi akhir dari diskusi. Pada akhirnya diskusi ditutup dengan solusi terakhir, yaitu dibagi 2 tim. Tim Yuta akan menyerbu Kenjaku, sementara tim penyihir lain akan menyerbu Sukuna. Para petarung garis depan diharapkan orang-orang yang punya kutukan pembalik atau orang-orang yang punya keberanian level dewa. Sementara mereka yang agak pemberani dan tidak punya kutukan pembalik harap menjadi support dari jarak jauh. Dan ya, para pengecut dan useless seperti Miwa dan kamu silahkan bersembunyi atau kabur. Kedua serangan akan dimulai jika Gojo berhasil dikalahkan. Untuk Yuta sendiri, jika dia berhasil membunuh Kenjaku, maka dia akan segera kembali untuk membantu melawan Sukuna. Yap, strategi yang menurut Abdikos luar biasa masuk akal. Poin ke-8, eksekusi di lapangan. Rapatnya sudah, saatnya eksekusi di lapangan. Meimei yang cukup pemberani mengirimkan burung gagaknya untuk mendistract Sukuna. Namun ya, gagak Meimei dengan mudah berhasil dikalahkan Sukuna menggunakan Kamutoke. Dari sini Meimei yang mengamati dari jarak jauh mengatakan kalau serangan gagaknya memang tidak berguna untuk penyihir sekelas Gojo, Kenjaku, dan Sukuna. Namun ya, berkat distract dari gagak Meimei, Higuruma berhasil melandingkan palunya ke tanah sehingga membuat tempat berpijak Sukuna hancur. Yuji kemudian dengan cepat menghancurkan bongkahan bekas kehancuran tempat Sukuna berpijak, lalu menjadikan serangan batu yang lebih kecil. Dari sini Sukuna terdistract dengan batu kecil tersebut, sehingga Yuji bisa memberikan tinju pada Sukuna yang ditahan menggunakan 3 tangannya. Yap, 1 tinju Yuji ditahan 3 tangan Sukuna. Yang lebih ngeri adalah tinju Yuji menimbulkan efek getar yang membuat Sukuna terkejut. Yap, kekuatan macam apa ini? Apakah ini gabungan dari dead painting dan jari Sukuna sehingga tinju Yuji seperti beresonansi dengan Sukuna karena pengaruh jari yang dia telan? Setelah tinju tersebut, Higuruma mengunci pergerakan senjata Kamutoke dengan tali yang kemungkinan adalah senjata kutukan. Lalu Higuruma mengaktifkan domain expansion Deadly Sentencing dengan cara melanjutkan sidang Yuji sebelumnya. Namun kali ini menghadirkan tersangka kedua, yaitu Sukuna. Yap, sidang dimulai dengan Shikigami Judgment membicarakan tuduhan pembunuhan pada Yuji. Namun Higuruma membela dengan mengatakan itu adalah ulah Sukuna, di mana kali ini Sukuna yang dituduh sebagai tersangka kedua telah dihadirkan di persidangan. Yap, apakah sidang ini akan berhasil atau Sukuna punya cara untuk ngeles dari keputusan Hakim Judgment? Selengkapnya akan Abdikos bahas jika full chapternya sudah dirilis. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.